Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Perkenalkan, nama saya Nurhayati MPD. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya mengajar di Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Sebelum mulai perkuliahan, marilah sama-sama kita membaca doa belajar untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan memulai kuliah kita yang perdana, yaitu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Materi pertama yang kita bahas adalah telaah atas kurikulum pendidikan di Indonesia. Kenapa sih kita harus mentelaah kurikulum pendidikan di Indonesia ini? Ya, karena telaah kurikulum ini dianggap sangat penting, mengingat untuk membangun sumber daya manusia. Atau istilahnya pendidikan itu dapat diwujudkan dari generasi ke generasi bangsa yang dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Untuk membekali generasi bangsa melalui pendidikan harus ditata melalui kurikulum. Maka kurikulum itu harus dirubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Next, kita lanjut. Di sini saya sudah tuangkan indikator capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi kurikulum, menganalisis perubahan kurikulum di Indonesia, menerjemahkan kandungan isi Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berkaitan dengan kurikulum. Yang kedua, indikator pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kurikulum dan perubahan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam perkuliahan. Karena biasanya kita ada tugas setiap akhir perkuliahan berupa kuis, dan di akhir perkuliahan semester kita akan membuat jurnal. Yang ketiga, moderasi beragama. Pertama, dapat mengikuti aturan yang sudah dibuat. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, kerjasama. Next, kita lanjut. Indikatornya ada 4 yang dibahas di sini. Pertama, pengertian kurikulum. Kedua, landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan yang terakhir, kurikulum yang survival di Indonesia. Pertama, kita bahas pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Secara etimologis, istilah kurikulum yaitu kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurure yang berarti berpacu. Kalau kita melihat ini secara harfiah, maka ini adalah istilah kurikulum untuk dunia olahraga atau yang diartikan sebagai pelari atau tempat berpacu yang mengingatkan kita ya yang namanya dengan olahraga atau atletik. Maka berasal dari bahasa kurir atau kurere ini, pendidikan diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai sebuah arti yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik atau siswa dari awal hingga akhir perkuliahan atau hingga akhir sekolahnya demi memperoleh ijazah. Itulah pengertian secara istilah dan secara etimologis ya. Lanjut. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Ralph Taylor mengatakan kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai pendidikannya. Umar Hamalik mengatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar. Yang ketiga, Kerr mengatakan kurikulum adalah keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dan dilaksanakan di luar atau di dalam sekolah. Itulah pengertian
kurikulum menurut beberapa para ahli atau tiga ahli, dan kurikulum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, tambahan pelajaran, dan tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inilah pengertian kurikulum. Next, kita lanjut landasan filosofis pengembangan kurikulum. Kenapa sih kurikulum ini harus punya landasan filosofis? Ya, karena kurikulum itu disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat. Karena disinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang copy paste, ngopi, nyontek dari sekolah atau negara luar. Pengembangan kurikulum harus mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini dimaksud agar kurikulum dibuat dan disusun untuk menuntun siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, pengembangan kurikulum ini harus berangkat dari kejelasan apa yang dimaksud dari kurikulum itu sendiri dan kejelasan apa fungsi dari kurikulum tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus mempunyai filosofis pengembangan kurikulum yang jelas. Nasution dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran filsafat, antara lain ada 4. 1. Aliran perennialisme, yaitu aliran yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Artinya bahwa aliran ini jalannya mundur ke belakang. Jadi kita ini kurikulum ini menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan yang mengikuti nenek moyang kita zaman dahulu gitu loh, zaman kuno. Itulah aliran perennialisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Pendidikan didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Ya, jadi dimulai sejak lahirnya nenek moyang. Ini aliran esensialisme. Yang ketiga, aliran progresivisme. Nah, aliran progresivisme itu aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu atau mungkin saja tidak benar pada masa mendatang. Artinya apa? Pendidikan ini belum tentu pendidikan yang lama itu berguna atau terpakai untuk pendidikan yang zaman sekarang. Itulah pendidikan progresivisme. Yang terakhir, rekonstruksivisme. Artinya filsafat ini rekonstruksi ini, filsafat pendidikan ini dan aliran rekonstruksionisme ini suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Jadi pendidikan itu mengikuti perubahan zaman. Yang terakhir, yang next selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Bahwa kurikulum di negara kita sudah berubah sebanyak 11 kali. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran tahun 1947. Ini adalah kurikulum pertama atau yang perdana setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai WNI. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Sama dengan isinya, yaitu sama tentang pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai WNI. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini sudah mulai menerapkan program Pancawardhana, ya. Ini perdana ya kita memakai kurikulum menerapkan program Pancawardhana. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini kurikulum perubahan ya, kurikulum penyempurnaan dari kurikulum
terurai 1952 sampai kurikulum 1964. Ya, di mana Pancawardhana menjadi pengetahuan dasar, pembinaan jiwa Pancasila dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975. Ini kurikulum era 70-an. Di mana kurikulum ini lebih efektif dan efisien dalam dunia pendidikan karena di sini sudah mulai diterapkan yang namanya satuan pembelajaran ya. Inilah kurikulum 1975 yang pertama kali menerapkan satuan pembelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984 yaitu kurikulum CBSA ya, yang kita kenal dengan kurikulum CBSA ya, cara belajar siswa aktif atau student active learning. Yang ke-9 yaitu kurikulum 1994, di mana kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, ya. Di mana kurikulum ini mempunyai 3 fase, yaitu caturwulan, ya, per caturwulan. Yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau kita kenal dengan KBK istilahnya, kurikulum berbasis kompetensi, di mana sudah mulai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang ke-9 ada kurikulum 2006 yang kita kenal dengan kurikulum berbasis KTSP, ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini di mana pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah. Kurikulum 2006. Yang terakhir, kurikulum 2013. Di mana di sini di kurikulum 2013 ada empat penilaian, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1-nya spiritual, KI2-nya sosial, KI3-nya pengetahuan, KI4-nya keterampilan. Dan yang terakhir ke-11 kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar yang sudah mulai dilaksanakan tahun ini oleh pemerintah dan mulai diterapkan di sekolah-sekolah dari unit SD sampai perguruan tinggi. Next, kita lanjut. Ayat yang berkaitan dengan integrasi beragama dengan materi perkuliahan kali ini yaitu surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, yang artinya kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat supaya manusia berpikir. Allah mengatakan kepada kita untuk yatafakkarun, berpikir. Oleh karena itu kurikulum selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, kurikulum yang survival di Indonesia. Survival merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti kelangsungan hidup, peninggalan, dan yang terakhir yaitu sisa. Survival yaitu sesuatu yang tetap bertahan hidup, sehingga kurikulum survival dapat didefinisikan sebagai kurikulum yang mampu bertahan dalam menjawab tantangan zaman di mana manusia membutuhkannya. Kurikulum survival adalah kurikulum memiliki landasan yang kuat dalam proses pengembangannya. Landasan pengembangan kurikulum ada tiga, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan terakhir adalah landasan sosiologis. Karena kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar mendapatkan perubahan-perubahan itu agar disesuaikan dengan zamannya. Dengan demikian, nama pada sebuah kurikulum, bagaimanapun perubahan-perubahan yang dilakukan, berapapun biaya yang dikeluarkan, maka kurikulum pendidikan nasional akan mampu bertahan di tengah arus persaingan bebas atau globalisasi untuk menjawab tantangan zaman. Artinya disesuaikan. Jika sudah modern, sudah mulai era digital, maka kita harus mempersiapkan komputer, internet yang memadai, dan sebagainya. Kurikulumnya juga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dan yang terakhir kita ada kuis
Silakan dijawab 3 pertanyaannya. Jelaskan pengertian landasan filosofis pengembangan kurikulum yang Anda ketahui, berapa kali kurikulum di Indonesia berubah, dan jelaskan mengapa kurikulum di Indonesia berubah-ubah. Ya, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.